Selamat siang semua. Siang, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Lapar, Bu. Oh, lapar? Ya, Bu. Sudah capek? Sudah, Bu. Kalau gitu Bang, memang jam agama, jam terakhir seperti ini, kita sudah masuk pada jam mengantuk, jam lapar, ingin memahami, tetapi apapun kita harus belajar ya. Tugas kita adalah belajar, kita harus menyelesaikannya. Oleh sebab itu harus tetap semangat. Masih bisa toh? Masih, Bu. Oke, kalau begitu saya minta Herlin datang memimpin kita dalam ice breaking untuk memberikan semangat kepada teman-teman siang ini. Ya, tepuk tangan buat Tepuk semangat. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Goyang semangat. 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 Ya, sudah tahu? Tepuk tangan kembali. Terima kasih kepada Henny yang sudah memimpin. Sudah semangat kembali dah? Sudah. Laparnya hilang? Hilang. Ya. Ayo, silakan duduk. Seperti biasanya, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa pembukaan? Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memulai mata pelajaran agama Katolik. Mari Tuhan berikan kami akal budi, kepintaran supaya kami mengerjakan tugas dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami minta dengan penampilan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Dotin. Baik. Kita absen dulu ya. Iya, Bu. Dotin, Hadir, Bu. Carleta, hadir Bu. Marsiana, Hadir, Bu. Febiana, Hadir Bu. Teresa Alice. Hadir, Bu. Ya, terima kasih banyak. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Suara hati. Ya, suara hati. Masih ingat apa kata lain dari suara hati? Masih, Masih, Bu. Febiana, suara hati kata lainnya? Hati nurani atau suara Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk Febi. Oke, baik, terima kasih banyak. Minggu lalu Ibu ada beri tugas? Iya, Ya, Bu. Lalu janjinya akan dikumpulkan? Iya, Bu. Iya, silakan diantar tugasnya. Simpan di meja tuh. Baik, terima kasih ya. Semua mengerjakan toh? Iya, Bu. Baik, terima kasih karena kamu semua sudah melaksanakan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan minggu lalu. Baik, untuk itu hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru ya. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ya. Jadi saya ulangi. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini adalah melalui diskusi kelompok dan menggali pengalaman,
dari berbagai sumber, siswa diharapkan dapat menjelaskan arti dari media massa, mengidentifikasi macam-macam alat media massa, menjelaskan fungsi alat media massa, menganalisa pengaruh atau dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media massa, serta menjelaskan makna dari bersikap kritis terhadap penggunaan media massa. Ya, jadi melalui pembelajaran ini siswa-siswi diharapkan dapat menjelaskan apa itu pengertian media massa, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari media massa, menjelaskan fungsi dari media massa, dan juga bisa menjelaskan apa makna dari bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Oke, baik. Untuk kita memasuki pendalaman materi ini sehingga kamu bisa memahami tujuan pembelajaran yang dimaksudkan tadi, maka terlebih dahulu Ibu memberikan kesempatan kepada kamu semua untuk berliterasi ya. Cukup 10 menit berliterasi atau mengamati ya. Hari ini minggu lalu kita berliterasi membaca cerita pengalaman hidup. Tapi untuk minggu ini pengamatan kita adalah kita mengamati beberapa gambar yang ada dalam buku yang kita pelajari hari ini. Ya, bisa diamati. Ibu kasih waktu 5 menit sampai 10 menit cukup. Ya, 5 menit saja mengamati gambar. Ya, Bu. Amati gambarnya, lalu lihat kira-kira apa makna yang terkandung dalam gambar-gambar tersebut. Apa yang mereka buat ya dalam gambar itu, diamati. Oke, sudah bisa diamati gambarnya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Kira-kira gambar itu ada kegiatan apa yang kamu lihat dalam gambar tadi? Satu-satu. Yang sedang bermain HP, Oh, menurut Herlina ada yang sedang bermain HP, ada yang sedang menonton laptop, ada yang sedang bermain laptop, ya ada yang memegang laptop. Dan ada yang main HP yang tidak menegur satu sama yang lain. Oh, ada yang main HP tidak mempedulikan teman kiri kanannya. Ya, betul. Oke, terus masih ada lagi? Ya, jadi dari pengamatan kamu menemukan ada yang Main HP. ada yang main HP. Ya. Terus siapa-siapa yang terlibat dalam kegiatan tadi, yang main HP, yang pegang laptop, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya? Para remaja, muda-mudi. Ada anak sekolah tidak? Ada anak sekolah seperti kamu toh? ya Bu. Iya, kamu seperti kamu. Oke. Nah, jadi yang kamu amati itu adalah bahwa ada yang pegang HP, pegang laptop, lalu ada dari unsur remaja, muda-mudi, ada anak sekolah. Nah, terus pertanyaan berikut, apakah di lingkungan sekitar kamu yang kamu rasakan saat ini, adakah kegiatan ini juga kamu alami? Ada, Bu. Siapa saja yang suka main HP? Oh, semua. Iya. Lalu di rumah ada juga yang main HP? Ada, Bu. Siapa? Iya, selain kamu siapa lagi yang bermain HP? Yang pegang Orang tua. Orang tua. Kakak. adik, Terus selain orang tua di rumah, mungkin kamu ada lihat lagi juga yang main HP lagi? teman-teman di sekolah, Teman-teman di sekolah. Siapa lagi? Tetangga. Tetangga. Siapa lagi? Guru. Guru juga main HP kan? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat kita. Baik, terima kasih. Jadi dari pengamatan tadi ada
ada beberapa hal yang kamu sudah bisa jawab. Terima kasih, berarti kamu memahami dan sudah bisa menyimak ya apa yang kamu amati dalam gambar tadi. Oke, kalau begitu sekarang untuk kita mendalami materi ini supaya kamu lebih memahaminya lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, Ibu mau bentuk kamu dalam diskusi kelompok. Cukup bentuk 2 kelompok ya. Ya, Bu. Oke. Supaya jangan makan waktu, sudah. Yang barisan pertama ini menjadi kelompok 1 ya. Ya, Bu. Barisan belakang menjadi kelompok 2. Silakan membentuk meja dan berdiskusi. Ibu kasih waktu ya. Berdiskusi kembali 5 menit. Oke. Nanti Ibu akan memberikan LKPD ya. Ya, Bu. Ini LKPD-nya ya. Nanti dikerjakan di sini. Yes, 1 saja. Oke, baik. Sesuai instruksi yang ada di LKPD, nanti masing-masing kelompok tuliskan nama kelompoknya sekaligus nama anggota kelompok ya. Jadi karena hanya 2 kelompok, berarti masing-masing kelompok ada 3 anggota ya. Ya, Bu. Serta tuliskan nama kelompok dan nama anggotanya, anggota kelompoknya, kelasnya, hari tanggal, lalu tema pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Kalau temukan kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan berdiskusi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah siapkan di dalam LKPD. Ya, Bu. Ingat, di dalam diskusi kelompok Ibu akan menilai kerjasama, keaktifan ya. Ya, Bu. Tidak boleh ada yang bermain sendiri, harus diskusikan dan saling mendukung. Ya, Bu. Ada yang menuliskan, ada yang memberitahukan isinya, ya. Ada yang mencari lewat internet juga boleh. Kalau bawa HP Android boleh dicari lewat internet. Ya, Bu. Sesuai pertanyaan itu siap. Jelas pertanyaannya? Jelas. Jelas, Bu. Ibu rasa masalah media massa itu bukan hal yang baru ya. Ya, Jadi Bu. tugas ini kamu diskusikan tidak terlalu sulit. Oke, baik. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan.
Sudah, Bu. Ya. Sudah bisa kita presentasi? Bisa, Bu. Ya. Karena hanya 2 kelompok ya. Karena hanya 2 kelompok, jadi Ibu minta masing-masing kelompok tetap mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, Bu. Ketika salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain siap untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan. Ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kelompok mana yang mau duluan? Mau kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Ya silakan kelompok 1. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan sumber berita kepada penerima atau khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Yang nomor 2, macam-macam alat media massa yaitu majalah, koran, surat kabar, brosus, opini, buku, radio, televisi, internet, handphone, film, dan slide. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan yang bagian nomor 3. Fungsi media massa antara lain fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang meliputi penyediaan informasi serta peringatan kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagai alat informasi, yakni media massa memberikan banyak informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi interpretasi, yaitu media massa menjadi sarana untuk memproses dan menginterpretasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui manusia. Fungsi transmisi nilai, yakni fungsi media massa yang berupa penyebaran nilai, ide, gagasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, penyebaran nilai sejarah kemerdekaan Indonesia ke anak muda sebagai generasi penerus. Fungsi pendidikan, yakni media massa memberi pengetahuan yang komprehensif dan mendidik, bukan berupa konten berita tetapi lebih menjurus kepada informasi dan pengetahuan tentang topik yang dipilih. Fungsi hiburan, yaitu media massa dapat menghibur masyarakat seperti film, musik, acara komedi, tari-tarian, nyanyian atau lagu-lagu, video-video, dan sebagainya. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan nomor 4 dan nomor 5. Pengaruh media massa yang menguntungkan atau yang positif adalah dapat mengikuti perkembangan terkini dan terjadi setiap hari, dapat menjadi sumber pengetahuan dan sumber belajar menggunakan internet, menggunakan Google, dapat menjadi sumber berita atau informasi, membawa manusia untuk mengenali teknologi canggih, memudahkan aktivitas dalam berbisnis, bisnis online. Kita dapat berkomunikasi kapan dan di mana saja tanpa batas waktu. Nomor 5, pengaruh media massa yang merugikan atau yang negatif adalah dapat memperkecil hubungan sosial secara dekat dan kontak fisik langsung dengan orang lain, dapat membuat orang menjadi korban publik, yaitu yaitu orang tidak peduli lagi dengan sesama dan lingkungan sekitarnya karena kecanduan dengan hal-hal yang ditawarkan melalui internet seperti permainan game, YouTube, acara, komedi, dan sebagainya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Bagaimana dari kelompok 2? Mau menanggapi atau langsung presentasi juga? Presentasi juga. Oke, silakan. Kalau begitu sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita akan membandingkan ya hasil kerja kelompok diskusi kelompok 1 dan hasil diskusi kelompok 2.
siang teman-teman. Siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas Siang. kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pegawai materi serta senat. Media massa adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat didengar, dilihat, dan juga dapat dibaca dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Macam-macam alat media massa berdasarkan jenisnya. Ada 2, yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, plakat, baliho, iklan, papan informasi. Media elektronik seperti radio, tape recorder, televisi atau TV, handphone, HP atau film. Nomor 3, fungsi alat media massa antara lain sebagai sumber berita atau informasi, sebagai sarana untuk belajar, sebagai sumber pengetahuan, sebagai alat hiburan, sebagai alat untuk mengikuti perkembangan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari, sebagai sarana yang digunakan untuk merangkul dunia, sebagai sarana untuk mendekat yang jauh, dan sebagainya. Nomor 4, pergaulan media massa yang menguntungkan. Pengaruh media massa yang menguntungkan atau positif adalah jawaban. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bagi kita tidak menjadi masalah, karena dengan alat media massa kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan dan di mana saja. Lebih mudah memperoleh informasi yang baru atau terkini, mendapatkan informasi atau berita lebih cepat, biaya lebih murah. Nomor 5, pengaruh media massa yang merugikan atau negatif adalah biasa menjauhkan atau merenggankan hubungan orang-orang yang sudah dekat atau harmonis. Interaksi atau kontak secara fisik dan tatap muka makin menurun. Telepon, WA, inbox, SMS membuat manusia kecanduan internet, main game, nonton video, nonton mukbang, TikTok, snack video, dan sebagainya. Dapat menimbulkan konflik dan perselisihan, dapat terpengaruh dengan hal-hal buruk yang dilihat lewat internet dan sebagainya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ternyata dari hasil pengamatan Ibu mendengarkan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, kamu bisa saling memperkaya, ya. Walaupun mungkin Ibu dengarkan ada beberapa yang sama, ya. Tetapi ada juga yang belum sempat dituliskan oleh kelompok 1, ya. Dan ada di kelompok 2. Sebaliknya, yang belum dituliskan oleh kelompok 2 ada di dalam kelompok 1, ya. Terima kasih banyak tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, mungkin karena materi tentang media massa ini kamu kan sudah bergaul ya. Sudah bergaul di media massa. Masa sekarang, masa teknologi. Walaupun kita juga tinggal di daerah terpencil, tetapi yang namanya handphone, TV itu juga ada di sekitar kita, ya. Yang namanya buku, seperti yang kamu sebutkan tadi, ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, dari hasil diskusi kelompok 1 dan 2 sudah bisa menjadi kesimpulan pembelajaran kita tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, ya. Ya. Bisa diulangi, ya. Media massa ialah Alat-alat sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan sumber berita kepada penerima atau khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. iya. Macam-macam adalah ini alat media massa. Majalah, koran, Iklan, brosur, opini, slide, papan informasi,
informasi dan sebagainya. Fungsi alat media massa Sebagai sumber berita atau informasi. sumber berita atau informasi, Sebagai sarana untuk belajar. sarana untuk belajar, Sebagai sumber pengetahuan. Sumber komunikasi. sebagai sumber komunikasi, ya. Nah, itu fungsinya. Lalu ada tidak pengaruhnya? Ada berapa pengaruh? Pengaruh positif dan pengaruh negatif. Berarti ada Dua. Ada pengaruh positif dan negatif. Sebutkan cukup salah satu saja pengaruh positif. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Herlina? Fungsinya yang positif. Dapat menjadi sumber berita atau informasi. Itu yang sangat luar biasa dan semua dapat menjadi sumber berita dan itu. Cukup itu. Dan nanti baru di ini. Terus dampak yang negatif? Kecanduan main game. Iya, bisa kecanduan main game. Apalagi? Orang belajar mencari jalan teknik yang canggih. Yang negatif Dapat menimbulkan konflik dan perselisihan. dapat menimbulkan konflik. Cukup itu dulu yang kita ambil. Jadi kesimpulannya ya dari pembelajaran kita hari ini, apa yang merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 nanti itu bisa dicatat ya, untuk dicatat, dipelajari untuk kita ujian nanti. Kalau ibu tanya dalam ujian bisa dijawab. Sangat luar biasa kelompok ini, saling melengkapi, saling menyempurnakan ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Ya, kalau begitu sebelum kita menutup pembelajaran kita, capek? Capek. Ya, kita bangun sekali lagi dulu. Kita mau menyanyi dulu? Iya, Mau nyanyi lagu apa? Yang ringan-ringan saja, yang pelan, yang pendek-pendek saja. Ya, oke, aku bahagia. Oke, kalau gitu ya, luar biasa ya. Aku bahagia, oke. Ya, silakan. Siapa yang mau pimpin di depan? Oh, Mas Diman. Ya, keluar dari ini supaya dewasa. Kalau bisa pakai tari dan gerak, pakai gerak. Supaya lebih semangat sehingga ngantuk hilang, lapar hilang. Ya. Lagunya lagu apa masih? Aku bahagia. Aku bahagia. Wah, tepuk tangan luar biasa. Tetap bahagia walaupun sudah siang ya. Ya. Tetap bahagia di tengah lapar, di tengah mengantuk, tetap bahagia. Oke, silakan. Masih. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Oke, terima kasih teman-teman. Wow, luar biasa. Kelas 11 luar biasa. Mereka tahu Yesus adalah kekuatan, membuang segala kemalasan, membuang itu lapar, membuat sakit penyakit ke laut. Akhirnya semua tetap semangat. Ya, tepuk tangan sekalian. Terima kasih. Baik. Cukup sampai di sini dulu dengan berakhirnya lagu Aku Bahagia karena Yesus membuang semangat dan sakit ke laut. Demikianlah pembelajaran kita juga sudah selesai. Mau tepuk terima kasih? Mau. Siapa yang mau pimpin tepuk terima kasih? Iya, mari angkat silakan. Wah, luar biasa.
untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anakmu ke hadapan hadiratmu. Mau bilang banyak terima kasih atas penyertaan dan tuntunanmu. Terima kasih banyak ya Bapa. Dan sebentar lagi kami yang berada di tempat ini hendak mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau jaga kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantar kami yang bersama dengan Engkau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Ya. Sampai jumpa untuk pembelajaran kita untuk minggu depannya. Silakan nanti pulang ke jalan raya, hati-hati, jangan bertumpukan di jalannya. Jalannya yang harus sopan, dua-dua ya. Oke, terima kasih. Sampaikan salam ibu buat orang tua ya.